Aku tidak pernah membayangkan bahwa orang yang paling aku percaya akan menghancurkan hidupku dengan orang yang paling aku lindungi. Malam itu, aku tidak hanya kehilangan suami, aku kehilangan keluarga. Tapi yang tidak mereka tahu, malam itu juga adalah awal dari kehancuran mereka sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga kalian dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya, dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak tulus dalam hidup kalian. Hari ini, aku akan membagikan sebuah kisah yang sangat dalam, tentang kepercayaan yang dihancurkan, tentang pengkhianatan yang datang dari orang terdekat, dan tentang karma yang bekerja, bahkan sebelum air mata sempat jatuh. Sebelum kita mulai, aku ingin mengingatkan, kalau kamu percaya bahwa setiap perbuatan pasti ada balasannya, tekan tombol like sekarang. Dan jangan lupa subscribe, karena di sini kita belajar dari kisah nyata kehidupan. Sekarang, tarik napas pelan dan masuklah ke dalam cerita ini. Aku bukan wanita sempurna. Aku hanya perempuan biasa yang percaya bahwa cinta bisa menjaga segalanya. Aku menikah dengan Arga 5 tahun lalu. Dia bukan pria kaya, tapi dia pekerja keras. Dulu, dia selalu menggenggam tanganku setiap tidur. Selalu bertanya, "Alia, kamu bahagia kan sama aku?" Dan aku selalu menjawab, "Selama sama kamu, aku bahagia." Kami membangun semuanya dari nol. Rumah kecil, motor bekas, dan mimpi sederhana. Hidup tenang bersama. Sampai akhirnya, semuanya berubah. Suatu siang, aku menerima telepon dari ibuku. Rina mau ke kota. Dia butuh tempat tinggal sementara. Rina, sepupuku. Sejak kecil kami dekat. Aku bahkan menganggap dia seperti adik sendiri. Tanpa berpikir panjang, aku mengizinkan. Saat dia datang, dia memelukku erat. "Terima kasih ya, Kak Alia." Aku tersenyum. Tidak tahu bahwa pelukan itu akan berubah menjadi luka. Hari-hari pertama terasa normal. Kami makan bersama, bercanda bersama. Tapi perlahan, hal-hal kecil mulai terasa berbeda. Arga jadi lebih sering memperhatikan Rina. Awalnya aku pikir wajar, tapi kemudian aku mulai melihat hal-hal yang membuatku tidak nyaman. Mereka sering tertawa berdua di dapur. Arga mulai membela Rina dalam hal-hal kecil. Rina mulai memakai pakaian lebih terbuka di rumah. Dan yang paling membuatku diam adalah perasaan aneh di dadaku. Perasaan yang aku tolak karena aku tidak ingin menjadi istri yang curiga tanpa alasan. Hujan turun deras malam itu. Aku pulang lebih cepat. Aku bahkan membeli makanan favorit Arga. Aku ingin memberi kejutan. Tapi justru, aku yang mendapatkan kejutan. Lampu rumah redup. Sepi. Tapi dari kamar, ada suara. Pelan, tapi cukup jelas. Langkahku terasa berat. Tanganku dingin. Dan ketika pintu terbuka, duniaku runtuh. Arga dan Rina di atas ranjang yang sama, di tempat aku tidur setiap malam. Mataku kosong. Tidak ada air mata. Hanya suara detak jantung yang seperti mau pecah. "Alia, dengerin dulu. Keluar." Suaraku datar, tanpa emosi. Dan justru itu yang membuat mereka lebih takut. Aku belum melakukan apapun. Belum memaki. Belum memukul. Belum menangis. Tapi sesuatu terjadi. Cepat.
Terlalu cepat. Telepon Arga berbunyi. Dia mengangkat. Dan wajahnya langsung berubah. Kamu tidak perlu kembali ke kantor besok. Apa maksudnya, Pak? Kami sudah tahu semuanya. Klik. Telepon terputus. Aku hanya menatap. Belum selesai. Belum. Ponsel Rina berbunyi. Dia gemetar. Ibu. Suara di seberang sana terdengar marah. Kamu memalukan keluarga. Pulang sekarang juga. Jangan pernah tunjukkan wajahmu lagi. Tangis Rina pecah. Dan di saat itu, aku menyadari sesuatu. Karma tidak butuh waktu lama. Aku akhirnya tahu bahwa salah satu rekan kerja Arga melihat mereka bersama sebelumnya. Foto mereka tersebar. Masuk ke kantor. Masuk ke keluarga. Dan semuanya meledak. Tepat di malam aku memergoki mereka. Seolah alam semesta memilih waktu yang sama untuk membuka semuanya. Aku tidak berteriak. Tidak membuat drama. Aku hanya berkata, "Kalian lanjutkan saja." Aku masuk kamar, mengambil tas, dan pergi. Tanpa melihat ke belakang. Karena aku tahu, aku tidak kehilangan apa-apa. Hari-hari setelah itu tidak mudah. Aku menangis. Aku hancur. Tapi aku tidak kembali. Aku mulai bekerja lagi. Aku mulai hidup sendiri. Dan perlahan, aku menemukan diriku yang baru. Beberapa bulan kemudian, aku mendengar kabar. Arga tidak mendapat pekerjaan lagi. Reputasinya hancur. Rina kembali ke kampung dan dijauhi semua orang. Mereka saling menyalahkan. Hubungan mereka hancur. Persis seperti yang mereka lakukan padaku. Suatu pagi, aku duduk di balkon. Minum kopi. Sendiri. Tenang. Dan untuk pertama kalinya, aku tersenyum tanpa beban. Aku sadar. Aku tidak kalah. Aku hanya dibebaskan. Teman-teman, kadang kita tidak perlu membalas. Karena hidup punya caranya sendiri. Yang menyakiti akan merasakan. Yang mengkhianati akan kehilangan. Dan yang bertahan akan menemukan jalan baru. Kalau kamu ada di posisi Alia, apa kamu akan memaafkan? Atau pergi seperti dia? Tulis di komentar ya. Dan jangan lupa, like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita berikutnya.